Instagram live-nya KPP Pratama Pondok Aren beserta podcast juga ya Kak Mei ya. Ya, benar. Podcastnya KPP Pratama Pondok Aren yaitu Opini, obrolan pajak terkini, podcastnya KPP Pratama Pondok Aren. Oke, senang sekali sekarang kita bisa ketemu lagi sama kawan pajak semua di sesi live edukatif. Hari ini perkenalkan saya Aida Fitriani, tentunya saya juga tidak sendiri karena hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Saya Melanie Sabrina, saya adalah penyuluh pajak bersama dengan Kak Aida juga di KPP Pratama Pondok Aren. Oke. Nah, sebelumnya kawan pajak yang sudah bergabung jangan lupa di-share live hari ini agar kawan pajak yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini gitu. Nah, temanya hari ini adalah hal yang sedang booming di dunia perpajakan. Apa tuh? Itu adalah tentang aktivasi akun Kortex. Oke, baik. Jadi kan Kortex udah booming banget ya Kak Ida. Benar. Sekarang kita mau aktivasi nih Kak. Aktivasi Kortex berarti ya judulnya. Kita di sini akan bahas caranya satu demi satu, selangkah demi selangkah. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu Kak Ida. Oke, boleh, silahkan. Mungkin kan Kortex ini nih udah bukan hal yang apa sih, kayak mungkin kalau misalnya dibanding dengan tahun lalu ya Kame ya, tahun lalu kan mungkin kita kayak akan adanya Kortex nih, sistem baru dan segala macam lalala. Mungkin boleh nggak sih dijelasin kalau misal Kortex itu tuh apa gitu? Nah ya, mungkin kawan pajak sudah sering juga dengar Kortex itu adalah sebuah sistem yang baru di DJP, keluaran DJP. Itu adalah sistem inti DJP di mana menggabungkan semua layanan dalam satu sistem digital. Oke, baik. Jadi semua layanan yang tadinya ada di DJP online, kemudian ada di Faktur dan sebagainya, ya ada macam-macam aplikasinya, itu nanti akan satu dia padu dalam satu sistem yang namanya adalah Kortex. Jadi bahasa lainnya disaturumakan gitu ya Kame ya. Oke, baik gitu. Tapi untuk menggunakannya itu kawan pajak harus aktivasi dulu kan. Oke, sebelum kita bisa melakukan semua hal yang mungkin dulu kan kita beda rumah gitu ya, kayak mungkin bikin faktur di mana, lapor di mana, gitu betul. juga di mana. Nah sekarang udah jadi satu rumah di Kortex itu. Tapi sebelum masuk ke Kortex itu, kita bisa melakukan berbagai hal yang memang biasanya kita lakukan mungkin ya. Berarti kita harus mengaktifasi dulu itu sebagai langkah awalnya gitu Kame ya. Kenapa kita harus aktivasi nih Kak? Mungkin lebih kita biar bisa lebih aman mungkin Kame ya, atau seperti apa tuh? Jadi kalau kita itu aktivasi dari sekarang, masih tahun itu untuk pelaporan pajak tahun 2025, di tahun 2026 itu nanti kita lapornya kan dari Kortex kan. Betul. Jadi seperti kita tahu wajib pajak itu kan banyak sekali. Nanti pasti akan crowd sekali kalau misalnya kita aktivasi lagi pada saat kita mau lapor. Gitu. Jadi kita harus aktivasi sekarang. Jadi nanti pas kita hari nih mau lapor, kita udah punya akun di Kak Aida. Jadi trafficnya tidak terlalu banyak. Jadi kita itu kalau mau naik pesawat kita udah check-in dulu nih. Baik. Jadi sebagai langkah awalnya gitu ya. Jadi mengaktifasi terlebih dahulu agar kita bisa login ke akun Kortex-nya. Karena kita juga tidak mungkin secara tiba-tiba kita bisa langsung login ke akun Kortex gitu ya Kame ya. Nah kalau misal login ke akun Kortex, apakah kalau misal dulu kan kita pakai sistem yang lama ya, kayak semacam mungkin DJP online dan segala macam, berarti akunnya juga berbeda? Benar. Itu ada 3 kategori kan. Nanti itu ada kategori yang pertama, mungkin kita bisa sharing sama-sama ya. Nanti ada yang wajib pajak, kawan pajak yang sama sekali belum memiliki, belum terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi sama sekali belum terdaftar, itu nanti bisa daftar akun Kortex. Kemudian bisa berdaftar akun Kortex dan bisa juga mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua nanti adalah kawan pajak yang memang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nanti dia akan aktivasi akunnya. Kemudian yang ketiga adalah kawan pajak yang memang sudah aktif Kak Aida. Baik. Jadi kawan pajak yang sudah aktif melaporkan perpajakan itu sudah punya akun DJP online dong. Nah nanti itu beda lagi. Itu nanti tinggal aktivasinya. Dan caranya berbeda dengan yang belum punya akun DJP online. Mungkin Kak Aida bisa jelasin yang belum punya akun sama sekali, belum terdaftar sama sekali gitu. Jadi ketika kita memang benar-benar belum
memiliki akun DJP online? Bukan, Gimana? belum terdaftar. Oh, belum terdaftar. Berarti semacam kita kalau dulu kan kita betul, kita sudah punya NPWP-nya, lalu kita daftar di akun DJP online. Berarti kalau ini benar-benar yang memang belum memiliki akun NPWP-nya, berarti ya, belum memiliki NPWP, jadi kita bisa mendaftar terlebih dahulu di website Cortex-nya ya, berarti namanya di cortexdjp.pajak.go.id. Kita memilih klik daftar akun berarti ya Kak ya. Jadi untuk tata cara pembuatan dan segala macamnya pun sama seperti kita membuat akun NPWP. Benar. Oke. Kemudian nanti yang perlu digarisbawahi juga adalah ketika kita mendaftarkan akun registrasi itu ada 2 kaidah. Oke. Kita bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan juga mendaftarkan diri sebagai registration only. Jadi kita punya akun Cortex, namun kita tidak menjalankan kewajiban perpajakan kita. Jadi hanya sebatas daftar gitu ya Kak kita ya. punya akun Cortex tanpa sebagai wajib pajak. Oke, baik. Oke. Jadi berarti kalau untuk yang sekarang kan ketika dulu NPWP itu menggunakan yang 15 digit, nah sekarang berarti yang mendaftar pertama, itu yang pertama tadi kita hanya registrasi only atau kita memang mau daftar, berarti itu menggunakan nomor NIK gitu ya Kak? Oke. Jadi buat kawan pajak semua yang memang bingung, kan sekarang udah NPWP-nya sudah tidak ada ya katakanlah begitu yang 15 digit, berarti kan diganti dengan nomor NIK. Berarti pada saat nanti KKPA atau kawan pajak semua pendaftaran pun berarti menggunakan akun NIK gitu ya. Oke, menggunakan nomornya. Kemudian nanti pada saat pendaftaran itu pun kawan pajak menyiapkan juga, itu yang paling penting adalah KTP dan kartu keluarga. Oh, itu yang wajib ya. Baik, gitu. Kemudian itu untuk orang pribadi. Untuk yang badan ya seperti biasa ya, kirian dan sebagainya. Oke. Seperti memang ya yang pembuatan NPWP badan pada umumnya gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk pendaftarannya pun sekarang sudah start dari akun si Cortex-nya, dari si web cortex.pajak.go.id. Jadi kalau misalnya memang dulu kawan pajak semua melakukan pendaftaran mungkin di EREK ya, erek.pajak betul, pendaftarannya di situ, lalu kita bikin lagi akun DJP online gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu, jadi sudah di satu rumahkan gitu ya. Cortex djp.pajak.go.id. Oke, kemudian tadi kita kan udah ada 3 ya. Tadi baru dibahas berapa tuh? Masih 1. Baru 1. Oke, masih 1 kawan pajak ya. Wajib pajak, orang kawan pajak yang bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua ada kawan pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, tapi tidak punya akun DJP online. Oh, ada berarti yang seperti itu ya Pak ya? Bisa jadi memang belum pernah melaporkan kewajiban perpajakannya secara online, kan bisa aja masih manual ya Kak? Iya, betul. Kemudian atau memang sama sekali belum lapor. Emang belum pernah gitu ya? Iya, belum lapor ini sama sekali. Aku punya NPWP, mau diapain nih? Karena case-nya banyak seperti itu ya kawan pajak ya. Hal yang kayak gitu, itu dari aktivasi akun. Langsung start dari klik aktivasi akun gitu ya. Nanti aktivasi akun, kemudian nanti ikutin aja yang ada di situ. Nanti kita akan memasukkan NIK, tapi yang di sini dipastikan bahwa email dan nomor handphone kawan pajak itu adalah email dan nomor handphone yang memang terdaftar di sistem DJP. Dan sudah sesuai gitu sudah ya. Sesuai. Dan satu lagi, email dan nomor telepon itu bukan email dan nomor telepon yang dipakai pada entitas pajak lain. Baik. Jadi memang yang murni digunakan di akunnya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakai orang pribadi, dipakai badannya, itu tidak boleh. Berarti hanya berlaku untuk ya kalau misalnya memang nggak ada nih Kak, itu sudah digunakan di badan gitu. Berarti kita harus menggunakan lagi yang baru gitu kan. Kemungkinan error. Baik. Jadi memang tidak bisa terdouble. Beberapa kali kita lihat di helpdesk itu sering error. Case-nya seperti itu berarti ya. Jadi mungkin kalau misal, ini mumpung masih dalam tahap yang kedua ini ya Kak ya. Jadi kan tadi terkait nomor telepon dan email pun kalau misal memang itu kan harus dipastikan sesuai nih. Kalau tidak sesuai berarti kita bisa melakukan perubahan data ya ke KPP terdekat. Jadi untuk perubahan datanya itu bisa di mana aja gitu ya? Iya, kalau dulu kan harus di KPP terdaftar, kalau sekarang bisa di KPP terdekat. Jadi mungkin kalau kawan pajak nih bingung caranya tahu nih kita ternyata
tapi biasanya sih pada saat kita klik aktivasi akun tuh untuk email sama nomor telepon ada clue-nya nggak sih Kak? Kalau masih aktif, kalau aktivasi itu enggak. Oh enggak, itu kalau misalnya Yang lupa password ketiga. ya? Yang Oh ketiga. oke, oh iya ya Kalau benar. yang aktivasi itu dia benar-benar pure kita masukin dia Email, kolomnya itu kosong. Kalau kita salah masukin dia nanti akan tanda merah. Oh, tanda merah nggak Itu. sesuai. Iya, iya betul-betul. Karena memang yang tidak sesuai dengan yang ada di sistem Di kita. sistem, Oke. benar. Nah, jadi kalau kawan pajak memang ternyata menemukan hal tersebut, kayak pada saat klik aktivasi akun ternyata email sama nomor teleponnya nggak sesuai dengan yang kita gunakan sehari-hari mungkin ya. Ya ada kemungkinan memang itu berarti tidak sesuai dengan yang ada atau tercatat di sistem kita gitu Bisa ya. jadi waktu kawan pajak daftar NPWP dulu banget, Oke. mungkin waktu baru lulus kuliah gitu kan, emailnya masih yang lama-lama. Kadang kan ada yang _ cuma Underscore, @yahoo gitu manis doang. banget cakep gitu. Oke. Nah, mungkin sudah diubah sekarang. Ya, Sudah tidak digunakan. tidak digunakan lagi gitu ya, bisa jadi. Nanti itu silakan datang ke kawan terdekat, kawan pajak bisa diubah. Bisa dirubah. Jadi silahkan untuk melakukan perubahan data dulu ya. Jadi ya harus sudah sangat sesuai berarti kayak sekarang udah mulai dirapihkan lagi administrasi segala macam. Kita sampaikan juga ya, ini sekalian ngobrol-ngobrol ya. Iya benar-benar. Kayak untuk nomor handphone juga itu kalau dulunya pakai yang 62 kali. Oh oke. Yang di sini itu mintanya yang 0. Oh no, berarti di awalnya itu bukan menggunakan kode 62 tetapi menggunakan 0 ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak aktivasi kemungkinan kan error gitu ya. Betul Itu kan sering banyak banget kemungkinannya, karena ketika error itu dia cuma tanda silang aja kawan pajak. Jadi dia nggak ngasih tahu keterangannya tuh apa nih yang salah salah gitu, dia nggak ngasih tahu gitu. Jadi kemungkinan memang salah. Kadang kita juga jadi mikir ya kayak ini salahnya di mana gitu kan sebagai petugas. Kemungkinan gitu, atau 62 ternyata 0. No, Jadi yang oke. dipakai. Jadi kalau misalnya dulu terdaftarnya di sistem DJP itu 62, bisa jadi pas daftar Kortex itu harus pakai 0. Oke. Jadi kalau misalkan memungkinkan ternyata memang itu kesalahannya ya silahkan ajukan perubahan data agar disesuaikan dengan data yang sangat terkini ya. Udah bukan data terkini lagi, sangat terkini. Karena memang semuanya itu nanti akan informasi itu akan masuknya ke email dan nomor handphone yang terkini. Oke, baik. Semuanya kan di Kortex ya. Jadi di akun Kortex ini nanti semuanya apapun tentang perpajakan pasti akan ke akun itu. Itu betul. Jadi semacam pemberitahuannya ya, itu akan masuk semua ke email ataupun ke nomor telepon tersebut Jadi gitu penting ya. untuk membuat pengkinian data. Oke, bahasanya pengkinian data mungkin bagi kawan pajak yang memang belum melakukan pengkinian data juga mungkin bisa di scroll ya akun semacam konten kita yang lain, barangkali memang ada yang bagian judulnya sih pengkinian data. Jadi mungkin silahkan bisa dicek, bisa dilihat, atau kalau memang bingung ya silahkan bisa datang ke kantor pajak terdekat ya kayak. Kemudian kita next ke yang ketiga. Oke, Kawan pajak baik. yang ketiga itu adalah kriterianya kawan pajak yang aktif, sudah aktif melaporkan secara perpajakan. Kemudian kita mau daftar Kortex nih ceritanya. Berarti kan sudah punya akun DJP online tentunya ya. Nah itu kawan pajak masuknya melalui menu lupa password. Oke. Itu tadi yang ketika kita masukin NIK. Oh iya, sudah ada clue-nya itu ya kayak ya. Bintang-bintang. Oke, ada clue bintang-bintang, misalnya emailnya si cantik jembatan ancol @yahoo.com atau @gmail.com. Berarti ada si bintang-bintang TI belakangnya @gmail.com gitu ya. bintang.com. Oh oke, baik. Nah itu ada clue-nya kawan pajak. Justru malah itu lebih enak, lebih memudahkan kita untuk mengingat ya. Mengingat yang mana email kita. Betul. Kemudian nomor telepon juga kayak gitu, nanti ada clue-nya. Kalau misalnya ada kalanya emailnya agak sulit masuk kawan pajak, kan kita kan nanti ubah password, kan link ubah passwordnya itu akan masuk ke email. Nah kalau misalnya emailnya itu agak lama, kawan pajak bisa ubah jadinya ke nomor telepon. Oke, baik. Jadi masuknya ke nomor telepon. Ke SMS ya. SMS, tapi pastikan ada pulsanya. Oke, itu harus ada pulsa berarti ya. Ya untuk kurang lebihnya berapa ya diisi aja, yang paling minimum juga bisa lah ya. Nah, Oh dan ini Kak, satu lagi mungkin nambahin, bagi yang pengguna nomor telepon pasca bayar ya. Kalau untuk pasca bayar juga dia nggak bisa.
Oh gitu. Jadi karena udah dia mungkin terdefaultnya bulanan atau dan segala macam, saya juga kurang paham ya, mohon ralat kawan pajak semua kalau memang ada kesalahan. Tapi di sistem kitanya ketika itu nomornya itu adalah yang pasca bayar atau prabayar ya? Pasca ya kayaknya. Pasca bayar. Halo. Betul, itu tidak bisa karena dia nggak membaca ada pulsa. Oh oke. Gitu. Jadi bagi kawan pajak yang memang menggunakan nomor telepon yang pasca bayar mungkin bisa digunakan nomor yang lain terlebih dahulu karena untuk sampai saat ini pun masih belum ada solusi dari kita ya yang bagaimana jika memang menggunakan nomor pasca bayar, karena termasuk saya pun pengguna nomor pasca bayar masih belum bisa menggunakan itu. Betul. Oke, nah kita kan udah bahas nih Kak Aida tentang aktivasi. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang ada namanya kode otorisasi. Oke, kode otorisasi di Cortex ya. Jadi kode otorisasi itu adalah alat verifikasi Kak Aida. Alat verifikasi dan autentifikasi oleh wajib pajak itu sebagai penandatanganan elektronik. Oh oke, baik. Itu yang tidak tersertifikasi, jadi bukan seperti sertifikasi tanda tangan yang berbayar. Oke, ya sebut saja yang tit. Oke, tit. Yang tidak tapi ini dari DJP. Oh oke, baik gitu. Ini verify ya, berarti. Tapi memang punyanya DJP gitu ya. Itu memang dan diatur di PMK 81 tahun 2024. Gitu. Itu juga kawan pajak karena itu adalah pengganti tanda tangan. Jadi setiap kali kita lapor kan harus ditandatangani ya. Betul. Itu sudah diatur ya di aturan kita ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau melakukan semua aktivitas perpajakan yang ada tanda tangannya berarti harus punya kode otorisasi. Jadi pada saat pendaftaran akun Cortex lakukan juga lah si pendaftaran kode otorisasi ini Kak Aida. Yang di bawahnya kalau kadang kita yang lupa password itu suka ada yang passphrase ya kayak. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak. Boleh. Nah jadi kalau misalnya memang kawan pajak, kalau misalnya yang tadi ada beberapa kan kita yang belum terdaftar dan segala macam, tapi kadang kita melihat sistem juga suka rada-rada error ya kayak ketika kita sudah membuat di klik lupa password kan ada masuk link ke email atau ke nomor telepon tuh. Nah biasanya tuh mereka ada yang meminta password ada 2 ya, confirm, terus bawahnya tuh ada passphrase. Jadi tuh nanti ada 4, ada permintaan 4 ya. Kadang kalau emang mungkin kita sebagai ini biar gampang disamain aja juga nggak masalah ya. Dengan ketentuannya yang penting harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan tanda baca ya atau karakter khusus. Betul. Tapi disarankan, tapi ini pendapat pribadi. Oke. Itu adalah tandanya itu adalah tanda atau pagar. Gitu. Katanya gitu. Kata-katanya wajib aja kita sharing di media Hopdesk gitu. Jadi sometimes kalau misalnya karakternya itu kayak underscore atau titik gitu, sering kata kawan pajak itu kita sharing juga ya. Kawan pajak kan kita sering ketemu. Katanya error Bu, gitu. Gak mau gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai pagar atau pakai katanya lebih jarang error. Ini kita sharing apa yang disampaikan kawan pajak di. Bahkan yang lebih jarang error pun pakai tanda seru ya kayak. Tanda seru udah paling aman gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba. Nah itulah pokoknya ketentuannya. Dan kalau misalnya memang bagi kawan pajak, oh ternyata aku lupa nih, kadang kan pada saat kita udah punya, kita ngerasa udah bikin ya, ternyata pada saat kita login atau mau tanda tangan SPP dan segala macam, ketika kita butuh, terbacanya masih belum punya passphrase. Nah itu kawan pajak jangan khawatir karena kawan pajak semua bisa melakukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya betul. Dan itu loginnya menggunakan akun pribadi ya. Benar, akun pribadi. Itu termasuk juga buat kawan pajak yang sebagai PIC badan. Oke, baik. Itu kan wajib pasti betul harus punya kode. Nah itu yang pada saat kita nanti mau penanda tangan, terus ternyata tiba-tiba nggak bisa kayak semacam nggak kebaca passphrase kita gitu, nggak ada gitu. Lupa atau mau ganti lagi baru, pokoknya semuanya sama. Silahkan langsung akses ke akun pribadi masing-masing, lalu di menu portal saya ya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi udah login ke impersonate ke badan ya balikin lagi gitu ya. Oke. Di menu portal saya, lalu permintaan kode otorisasi, pilih kode otorisasi DJP, lalu silahkan diinputkan dengan ketentuan yang tadi, yang minimal 8 karakter ya, terus ada karakter khusus, huruf besar, huruf kecil gitu lah, ketentuannya seperti itu. Karena dia ketika nanti dia ngebaca
nggak sesuai pun nanti akan ada merah Iya benar. gitu ya Kevin. Nanti akan ada aku nggak mau gitu. Oke, nggak mau nih jangan seperti ini nih, ini nggak bisa nih, Nggak bisa, kita nggak ada bisa. kekurangan. Oh iya, kawan pajak kalau misal memang kita kan lagi sharing session doang ya kayak, jadi kalau misal memang ada pertanyaan dan segala macam Mau bisa sharing pengalaman, atau mau nanti kita konteksnya. bacain, silahkan ditulis di kolom chat di IG live kita tentunya ya. Oke. Sejauh ini sebelum masih belum ada ya Kak ya? Kita sharing apa yang sering ini aja kali ya Kak Aida. Apa yang sering pengalaman di helpdesk kali ya. Sering terjadi ya. Kalau misalnya wajib pajak yang emailnya udah lama nggak aktif, Oke. itu bisa ya sama perubahan data kayak kemarin juga yang silahkan lakukan perubahan data ke KPP terdekat untuk perubahan email baru. Oke, baik. Kemudian ada juga pertanyaan ini tapi lebih sering pertanyaan di pergaulan sih. Pergaulan, oke. Ini masih batas waktu untuk aktivasi gitu. Oke. Ya nggak ada. Nggak ada. Cuman Jadi ya ini lebih tuh berbatas waktu ya. tapi lebih cepat lebih baik gitu kan. Biasanya Ya. kadang kan kawan pajak semua, kita termasuk saya juga kadang mikirnya ketika itu masih belum kita butuhkan ya, karena dalam tanda kutip kita belum butuh nih, biasanya ya sudah santai-santai saja. Tapi giliran kita nanti butuh, baru kita ini gimana ya gitu kan. Terus panik. Itu harus seperti apa nih gitu. Sedangkan nomor telepon dan email segala macam mungkin sudah nggak sesuai lagi gitu, betul. Kemudian nanti mungkin pada saat musim pelaporan SPT, walaupun memang secara online ya pelaporan SPT, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kawan pajak yang butuh bimbingan di KPP Kak. Kak, mungkin ini break dulu sebentar. Oke, Azan oke, ya. azan. Ini suaranya agak bocor takutnya.
selesai untuk IG live-nya ya. Tapi untuk break-nya mungkin sudah selesai. Oke. Tadi kita sampai mana ya? Tolong maaf. Sampai ke Sampai lupa. email. Oke. Email lama ya yang nggak bisa diakses. Berarti oh ya tadi benar kalau misalnya memang udah nggak ada akses lagi ke email tersebut, baik ya ke nomor telepon juga ya, mungkin ya silahkan kawan pajak melakukan perubahan data ke KPP terdekat gitu, karena sekarang untuk melakukan perubahan data kayaknya bisa di mana aja juga ya kayak. Terus apalagi yang sering datang ke KPP nggak ada sih biasanya. Terkait aktivasi itu biasanya kalau nggak masalah sistem. Iya, itu adalah masalah lupa datanya kawan pajak. Jadi ya memang sebagian besar masalahnya adalah karena lupa email Betul. dan lupa Nomor telepon. atau memang jaringannya. Gitu. Atau memang itu ya sudah gitu kan ya. Gitu. Jadi Tapi sekarang sih sudah semakin lancar lah, udah bagus lah pasti. hitungannya. Yang penting kawan pajak jangan lupa pada saat aktivasi akun Cortex, jangan lupa kode otorisasinya juga diperhatikan. Oke, baik. Jadi sekalian melakukan permintaan kode otorisasi ya, karena nanti akan susah juga kalau misal kita hanya bisa login, tapi ketika memang nanti ada keperluan terkait mungkin penandatangan berkas dan segala macam, susah ya kan kalau misal masih belum memiliki kode otorisasi gitu ya. Karena di Cortex pun kita bisa mengajukan permohonan, Betul. gitu, permohonan restitusi kah, atau KSWP kah, Oke, banyak sekali pembukuan dan segala macam ya. di Cortex. Jadi gitu. bukan hanya ini kartu NPWP, ini Cortex tuh keperluannya untuk apa tuh nggak seperti dulu yang kita kalau misal Cuma lapor doang. kita lapor doang gitu, kita memang nggak ada keperluan di situ ya sudah gitu Nah, kan. sekarang semua keurusan perpajakan Ada bisa langsung dilakukan ya atau diproses melalui Cortex. Bahkan mungkin ini out of topic aja ya. Kita melakukan validasi juga ya, bisa langsung dari Cortex ya, PPHTB gitu. Jadi mungkin kalau misal bahkan pembayaran billing pun sudah langsung bisa ya dari akun Cortex ya. Cuman kan kalau dulu memang pembuatan billing pun sudah bisa dilakukan di akun DJP online ya. Cuman kan mungkin karena memang kadang saya nggak ada kepentingan di situ, jadi nggak dibikin gitu kan. Betul. Pokoknya sekarang menunya banyak sih, termasuk tadi yang permintaan kode otorisasi pun. Jadi kawan pajak semua jangan bingung atau khawatir ya ketika lupa. Lupa, jangan panik intinya. Nanti semua bisa diminta lagi bisa di situ ya. di Betul. profile Kak Aida. Mungkin yang sudah berkeluarga bisa dilihat istrinya apakah sudah terdaftar sebagai family tax unit gitu-gitu. FCU ya. Bisa dicek di situ. Oke, bahkan mungkin menambahkan data anak juga bisa ya? Bisa, semua bisa. Perubahan, nanti kalau kawan pajak sudah punya akun Cortex, maka perubahan data pun bisa dilakukan dari Cortex kawan pajak. Oke. Jadi semuanya sudah bisa dilakukan. Untuk pertama kali kita memang agak bingung nggak ya. repot sih, cuman dimulai aja, startnya lebih awal aja. Kemudian nanti seterusnya semuanya bisa dari Cortex.